Nobel Fisika 2025, Perspektif Ta'awul Jasmaniyah Mutasamiyah. Hadiah atau penghargaan Nobel bidang fisika untuk tahun 2025 itu jatuh pada 3 ilmuwan, yaitu John Card dari Universitas California, Amerika, kemudian ada Michel H. Devoret dari Universitas Yale di Inggris, kemudian juga yang ketiga adalah John M. Martinez dari Universitas California, Amerika. Nah, mereka diberi anugerah karena telah menemukan tema gitu atau topik, yakni terowongan kuantum makroskopik dan kuantisasi energi dalam rangkaian listrik. Ini merupakan terobosan atau hal yang sifatnya fenomenal. Oleh karena itu wajar kalau ketika ilmuwan ini kemudian diganjar dengan penghargaan atau hadiah Nobel untuk bidang fisika. Tema penghargaan Nobel bidang fisika tahun 2025 adalah terowongan kuantum makroskopis dan kuantisasi energi dalam rangkaian listrik. Sejauh ini efek kuantum seperti terowongan kuantum atau quantum tunneling itu hanya tampak atau eksis pada skala mikroskopik semisal sebuah partikel tunggal yang melewati penghalang yang menurut mekanika klasik itu tidak bisa dilewati. Nah, yang menjadikan penemuan Nobel Fisika 2025 ini hal yang luar biasa adalah bahwa mereka para pemenang penghargaan Nobel Fisika tahun 2025 itu menghadirkan, bisa menunjukkan adanya efek kuantum yang terjadi pada skala atau sistem yang lebih besar. Ini pada rangkaian listrik superkonduktor yang dikatakan ini masuk dalam ranah makroskopik. Mereka ini Clark, Devoret dan Martinez, para pemenang Nobel Fisika 2025 ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian superkonduktor sistem hanya menyerap atau memancarkan energi dalam paket-paket diskrit gitu. Nah, ini atau disebut dengan kuantisasi energi. Nah, ini sesuai dengan prediksi teori kuantum sebelumnya gitu. Nah, dengan kata lain, perilaku yang dikenal dari dunia mikroskopik di mana partikel melintas melalui hambatan dan energi datang dalam kuanta itu dapat diamati dan diukur dalam perangkat listrik yang nyata, yang skala besar gitu. Nah, ini menunjukkan adanya suatu terobosan di mana kita ketahui sebelumnya bahwa proses ini hanya mampu atau teramati pada skala atom atau skala atomik. Penemuan ini tidak hanya penting dari sisi teori fisika dasar gitu melainkan juga membuka jalan untuk teknologi kuantum masa depan gitu. Dalam arti aplikasi dalam dunia yang real gitu, yang nyata, yang dapat disentuh oleh manusia gitu. Nah, ini menjadi landasan penting dalam pengembangan. Sebagai contoh adalah pengembangan komputer kuantum kriptografi kuantum dan perangkat kuantum lainnya. Karena ini menunjukkan cara untuk mengendalikan efek kuantum di skala yang besar gitu, skala real gitu selanjutnya juga eksperimen dari ketiga ilmuwan tersebut menunjukkan bahwa sistem kuantum dapat dibuat stabil dan dapat diukur
Yang ini selama puluhan tahun merupakan tantangan besar ya, dalam realisasi teknologi kuantum. Nah, tentu saja penelitian semacam ini membantu menjembatani teori dan aplikasi dalam dunia real gitu. Tidak hanya mengeksplorasi aspek fundamental semata-mata, melainkan juga membuka kemungkinan ya untuk pengembangan perangkat yang nyata yang akan digunakan oleh manusia dalam kegiatannya. Anugerah Nobel Fisika tahun 2025 tentang terowongan kuantum makroskopik ya, dan kuantisasi energi dalam rangkaian listrik ini secara ontologis mengguncang pemahaman dualistik ya, tentang realitas ya, antara dunia kuantum dan dunia makroskopik ya, antara materi dan kesadaran. Nah, dalam konteks ini ta'awul jasmaniyah mutasyamiyah atau hermeneutika tubuh transendental menawarkan perspektif ya, penafsiran yang menyatukan keduanya itu ya, antara dunia kuantum dan dunia makroskopik, antara materi dan kesadaran ya. Ta'awul jasmaniyah mutasamiyah memandang bahwa tubuh dan materi bukan sekedar objek, melainkan juga sebagai wadah ya, manifestasi ruhani itu. Ya. Nah, kemudian hal ihwal transendensi itu dipandang bukan entitas di luar realitas, melainkan dimensi yang menghidupi dan menembus jasmani. Ya. Ta'awul jasmaniyah mutasamiyah adalah pendekatan hermeneutika ya, atau teori penafsiran yang mengintegrasikan dua poros utama, yaitu jasmani atau tubuh ya, kemudian juga mutasamiyah atau hal yang sifatnya transendental gitu. Pendekatan ini berasumsi bahwa pemahaman terhadap fenomena ilmiah itu tidak hanya bersifat objektif empiris ya, sebagaimana dipandang oleh para kaum positivistik itu, melainkan juga mengandung pesan simbolik ya tentang hubungan antara kesadaran dan eksistensi atau keberadaan. Nah, oleh karena itu setiap katakanlah ya, penemuan ilmiah itu dapat dibaca sebagai dalam tanda petik ya wahyu kosmik itu atau wahyu kosmis ya. Ya ini penyingkapan struktur tersembunyi ya, dari kehendak atau kebijaksanaan ilahiyah ya, melalui hukum-hukum alam. Melalui lensa ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental, ini penemuan Nobel Fisika 2025 itu dipandang semacam tanda ya pergeseran paradigma ontologis ya melalui sains kontemporer. Ya ini dari realitas fisik yang mekanistik menuju realitas hayati yang koheren secara kuantum gitu. Jika sebelumnya fisika itu menempatkan hidup sebagai katakanlah turunan dari materi, nah ini sifatnya reduksianisme gitu. Kini justru materi dipahami sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang sadar dan koheren. Melalui perspektif ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental, ya, ini menunjukkan bahwa ini sekali lagi ya, bahwa tubuh atau jasmani bukan sekedar wadah biologis, melainkan juga sebagai medan resonansi makna dan kesadaran. Ya. Kemudian hal yang sifatnya transenden itu tidak hadir atau berdiri di luar tubuh, melainkan
ya dikatakan menyusup dalam resonansi kuantum tubuh ya, sebagai dimensi yang sifatnya ruh ya, ruhiyah ya, yang memanifestasi secara fisik atau fisikal. Artinya penemuan Nobel Fisika tahun 2025 ya, yakni terowongan kuantum makroskopik dan kuantisasi energi dalam rangkaian listrik, ini sebaiknya tidak dipandang hanya semata-mata peristiwa fisika kuantum murni gitu, melainkan juga dipandang sebagai ya katakan fisika kehidupan ya, yang sifatnya hayati ya, di mana terjadi fenomena titik temu antara energi, kesadaran, dan makna. Epistemologis, ta'awul jasmaniah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transenden itu berasaskan pada koherensi ya, 3 poros pengetahuan, ya, yakni pertama rasional empiris ya, atau ilmu, kemudian intuitif transenden atau ruhiyah itu, dan ketiga adalah tubuh emosional atau pengalaman. Nah, terkait dengan penemuan Nobel Fisika tahun 2025, ini sesungguhnya mengafirmasi bahwa pengetahuan itu tidak hanya semata-mata hasil observasi, ya, melainkan juga hasil resonansi antara subjek dan objek, antara peneliti dan juga objek yang diteliti. Ya. Nah ini suatu hal yang patut diperhatikan gitu, atau patut direnungkan gitu. Nah selanjutnya dalam ranah epistemik ini, eksperimen fisika kuantum itu pada dasarnya tidak hanya mengungkap katakanlah hukum alam gitu, melainkan juga mengundang kesadaran ilmuwan untuk menjadi bagian dari semacam keterjeratan ya, di mana sains menjadi praktik zikrul wujud atau kesadaran terhadap eksistensi atau keberadaan ya, alih-alih ya sekedar eksplorasi fenomena fisika, kurang lebih seperti itu. Keterjeratan kuantum biologis ya, itu meniadakan atau menegasikan batas tegas antara pengamat dan objek yang diamati ya. Dalam konteks ini adalah para peneliti atau ilmuwan peraih Nobel Fisika 2025 ya. Nah ini selaras dengan prinsip non lokalitas kuantum gitu. Nah perspektif ta'awul jasmaniyah mutasamiyah itu mengartikannya sebagai adanya keterhubungan yang sifatnya eksistensial ya, antara jiwa atau ruh manusia dengan atau dan struktur kosmos gitu. Nah, kita ketahui bahwa fisika klasik mengandaikan adanya jarak epistemiknya antara pengamat dan realitas gitu. Nah, sementara fisika kuantum biologis ya, menyingkap bahwa pengetahuan adalah peristiwa keterlibatan yang sifatnya ontologis ya, atau ontological participation. Oleh karena itu, nah epistemologi transenden itu sesungguhnya menolak objektivisme secara mutlak gitu, ya. Melainkan epistemologi transenden itu menekankan ya atau peran kesadaran tubuh ya, dan ruh dalam membentuk atau dalam mengejawantah melalui realitas ilmiah gitu. Oleh karena itu mengetahui bukan berarti memisah, tapi menyatu ya, dalam getar eksistensial. Nobel Fisika tahun 2025 ya, tentang terowongan kuantum makroskopis dan kuantisasi energi dalam rangkaian listrik, ini menuntun pada munculnya etika baru dalam sains gitu, yakni etika koherensi ya, di mana setiap tindakan terhadap atau aksi terhadap alam, baik itu dalam bentuk eksperimen ya, kemudian pengembangan teknologi atau eksploitasi ya, itu sebut saja menggetarkan jaringan
eksistensi universal gitu. Nah, melalui perspektif ta'awul jasmaniyah mutasamiyah, tubuh manusia itu disebutkan sebagai miniatur kosmos. Ya. Nah, ketika manusia memahami bahwa sel-sel tubuh manusia atau seseorang itu terjerat dalam koherensi kuantum yang sama, ya, yang sama dengan katakanlah kehidupan secara keseluruhan, maka muncul kesadaran etis. Ya. Ya, ini merusak alam sama dengan mengoyak resonansi tubuh kosmik. Ini penting karena setiap penemuan yang sifatnya ilmiah melalui eksperimen laboratorium dan sebagainya itu biasanya seperti pisau bermata dua gitu, di mana satu sisi membawa manfaat tertentu, tapi di sisi lain juga tidak jarang ada dampak atau efek yang sifatnya negatif. Oleh karena koherensi kuantum ya ini merusak alam sama dengan mengoyak resonansi tubuh kosmik menjadi sangat relevan. Juga penemuan Nobel Fisika tahun 2025 itu dapat dikatakan mengindikasikan lahirnya sains tafsir gitu, atau hermeneutical science. Ya, ya ini sains yang menafsir, ya, alih-alih sains yang sekedar mengukur gitu. Nah, melalui ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transenden, interpretasi itu tidak terbatas pada katakanlah teks atau hasil eksperimen semata-mata, melainkan juga pada realitas material sebagai ayat kauniyah gitu. Ya. Ayat-ayat Tuhan atau ayat-ayat Allah dalam manifestasi alam semesta itu. Dengan demikian keterjaratan kuantum biologis ya, itu sekali lagi bukan sekedar fenomena fisik atau biologis atau kimia, melainkan dapat dipandang sebagai ayat tafsir yang eksistensial, ya, di mana atom berbicara, ya, gelombang merespon, kehidupan yang menafsir dirinya sendiri dan seterusnya. Karena itu sekali lagi, ya, paradigma baru ini ya disebut ya, sekali lagi sebagai hermeneutika koheren. Ya ini ilmu yang membaca alam ya sebagai menaruh ya, membaca tubuh ya, ya dengan empati, resonansi dan aras keterlibatan gitu, yang intens. Pada akhirnya melalui perspektif ta'awul jasmaniyah mutasamiyah ya, tubuh manusia ya, dalam hal ini adalah para peneliti atau yang kemudian menerima hadiah Nobel Fisika tahun 2025 itu dipandang sebagai tubuh manusia yang entitasnya itu tidak tertutup gitu ya, melainkan sebuah musaf kosmik ya yang menampung tanda-tanda eksistensi kuantum realitas gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, kembali bahwa Nobel Fisika tahun 2025 itu menunjukkan bahwa struktur tubuh biologis ya dari si penemu atau pengamat ya, yang melakukan penelitian ya, dari ketiga orang tersebut itu memuat dinamika entanglement kuantum gitu ya, seolah-olah ya setiap sel ya adalah huruf ya, dari ayat eksistensial gitu. Dengan begitu membaca tubuh dan memahami realitas fisis itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan spiritual dan sifatnya hermeneutis secara simultan. Epilog. Melalui perspektif ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transenden, ya, penghargaan Nobel Fisika tahun 2025 ya, ya ini terowongan kuantum makroskopik
dan kuantisasi energi dalam rangkaian listrik itu dipandang tidak hanya menandai keberhasilan pengembangan teknologi atau teori gitu, melainkan juga merupakan peristiwa penyingkapan makna kosmik. Ya. Efek kuantum makroskopik yang ditemukan oleh Clark, ya, De Forest, dan Martinez memperlihatkan bahwa seluruh tubuh alam, ya, mulai dari partikel, ya, hingga planet itu berdenyut gitu dalam satu kesadaran universal. Ya. Nah, fisika modern dengan demikian telah memasuki fase hermeneutis baru gitu, ya. Dari yang tadinya sekedar observasi, ya, menuju ke ta'awul gitu, ya. Dari observasi atau penelitian, ya, menuju hermeneutika atau pemahaman gitu, ya. Dari sekedar mengukur materi menuju pada pembacaan makna gitu, ya. Nah, pengetahuan ilmiah dan aras spiritual itu bertemu dalam horizon yang sama sesungguhnya, yakni tubuh dan transendensi, ya, adalah dua wajah dalam sebuah realitas tunggal. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih.